5B untuk mengelola stres. Problems are a sign of life. Masalah adalah tanda adanya suatu kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin pernah dengar ungkapan tersebut. Selama kita hidup, masalah pasti selalu ada. Satu-satunya kondisi yang membebaskan kita dari masalah adalah saat kita sudah mengalami kematian. Masalah yang datang bertubi-tubi kerap membuat kita jadi kehilangan fokus dan kehabisan energi. Hidup jadi kacau. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita menjadi stres. Lalu bagaimana? 5B. Yang pertama, berdoa. Kedengaran klise. Ketika masalah datang dan stres menyerang, kita sering diingatkan untuk berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Namun, apakah kita sungguh-sungguh melakukannya? Ada kesaksian dari seseorang yang menghadapi masalah dalam bisnisnya dan membuatnya stres. Perusahaannya harus membayar denda sekian ratus juta karena ada kesalahan penghitungan dalam membayar pajak ketika mengimpor barang. Padahal waktu itu perusahaannya baru berusia 2 tahun dan masih sangat membutuhkan banyak modal untuk bisa terus berjalan. Logisnya, makin besar masalah yang kita hadapi, maka makin cepat kita akan datang kepada Tuhan, bukan? Namun selama berhari-hari, ia berusaha mencari jalan keluarnya sendiri. Ia berpikir keras bagaimana caranya untuk tidak membayar denda sebesar itu. Dan usaha itu ternyata berakhir tanpa hasil. Ia harus tetap membayar sejumlah denda yang ditentukan. Dan ia menyadari bahwa masalah besar yang ia alami membuatnya belajar berdoa. Ia menyadari bahwa ketika ia berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menggantikan stres yang ia alami dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, sebagaimana dituliskan dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah pasti ada, tetapi tidak lagi dilumpuhkan oleh karena stres itu. Kita yakini bahwa kita tidak sendirian menghadapi masalah itu, maka berdoalah datang kepada Tuhan. Yang kedua, berkomunitas yang membangun. Lingkungan di sekitar kita akan sangat mempengaruhi cara kita menghadapi masalah. Jika kita dikelilingi oleh teman-teman yang optimis, kita akan menjadi lebih positif dalam menyikapi suatu masalah. Namun, jika kita lebih sering berkumpul dengan teman-teman yang melihat berbagai hal secara negatif atau pesimis, cepat atau lambat kita pun akan mudah kecewa dan kehilangan semangat. Oleh karena itu, carilah dan beradalah dalam komunitas di mana kita berada di tengah-tengah orang yang mengasihi Tuhan dan punya kerinduan untuk terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Dalam komunitas yang demikian, kita dapat saling menolong dan menopang satu sama lain. Yang ketiga, bersyukur. Ada sebuah kalimat bijak yang mungkin sering kita dengar. Do not tell God how big your problem is, but tell your problems how big your God is. Jangan hanya mengeluh kepada Tuhan tentang betapa besar masalahmu. Hadapilah masalahmu dengan mengingat besarnya Tuhan kita. Saat kita hanya berfokus kepada masalah-masalah kita, kemungkinan besar kita akan merasa stres dan kewalahan. Betapa kita memiliki banyak alasan untuk mengucap syukur. William James, seorang filsuf dan psikolog Amerika, pernah berkata, senjata terbesar melawan stres adalah kemampuan kita memilih apa yang akan kita pikirkan. Mari memilih untuk mengubah fokus pikiran kita dari apa masalah-masalah kita menjadi siapa Tuhan kita. Hasilnya ternyata di tengah situasi yang berat sekalipun kita dapat menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tidak hanya pada saat kita berada dalam suka, dalam jalan yang lancar, tetapi juga pada saat kita mengalami banyak tekanan hidup dan persoalan. Demikian dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan yang keempat, berpandangan dari perspektif Tuhan. Sebagai manusia yang pengertiannya terbatas, seringkali kita bikin kesimpulan-kesimpulan yang keliru atas situasi yang kita hadapi.
Oleh karena itu, daripada membiarkan diri dikuasai oleh stres dan rasa putus asa, mari belajar untuk bertanya, apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam dan melalui persoalan yang sedang kita hadapi. Masalah dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang memiliki karakter lebih baik, lebih tegar, lebih bijak, lebih teliti dalam bekerja, dan lain sebagainya. Yang kelima, belajar dari proses yang dijalani. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan tidak berarti kita jadi orang yang pasif dan ceroboh. Jika kita tidak belajar dari proses yang kita alami, dengan mudah kita akan kembali stres. Mungkin dalam kadar yang justru lebih tinggi saat kita menghadapi masalah yang serupa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup, bisa dipastikan masalah akan datang dan kita akan mengalami berbagai macam episode stres. Tetapi kita tidak perlu jadi tawar hati. Kita dapat mengelola stres dengan bergantung kepada Tuhan dan memegang erat janji-janjinya. Kita dapat meminta nasihat teman-teman, saudara seiman, dan mengubah fokus pikiran kita. Kita dapat mengisi pikiran kita dengan mengucap syukur dan mengarahkan pandangan kita pada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan memberkati.